Anda kembali di The Prime Show bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita hari ini. Saya akan ke Bu Erlina. Bu Erlina, silakan dilanjutkan pembicaraan yang tadi. Ya, saya ingin mengatakan salah satu keuntungan Indonesia adalah biasanya nih masyarakat selalu mempertanyakan kalau sudah ada vaksin, oh jangan dipakai karena nggak pernah dicoba di uji klinis di Indonesia. Nah sekarang kan kita coba nih di Indonesia, kita lihat hasilnya seperti apa. Jadi ini juga salah satu kenapa kami tertarik untuk terlibat begitu. Jadi banyak sekali saya kira manfaatnya baik dari segi penerimaan atau acceptance dari masyarakat, karena nggak ada lagi itu yang akan mempertanyakan, wah jangan deh kita soalnya nggak ikut, itu kan untuk bangsa lain. Uji klinisnya dilakukan di bangsa lain. Nah ini kan sekarang sudah ikut nih, kita udah bisa menjawab pertanyaan itu diantaranya. Baik, Bu Erlina, silakan, Bu Bu Siti. Erlina, ya Bu Erlina, apakah nanti kalau sudah selesai misalkan, kemudian pasarnya itu yang paling besar kan Indonesia, negara yang paling banyak penduduknya, dan akan menjadi pasar dari vaksin tersebut. Ya kalau kita masih bisa bikin sendiri itu masih oke. Tetapi kalau kemudian rakyat nanti dikejar-kejar untuk disuntik semua seperti pada waktu COVID itu, dan kalau pergi harus disuntik pakai vaksin itu dan itu pakai, nah itu padahal sebetulnya kan tidak perlu menurut podcast itu yang malam itu. Vaksin itu belum perlu. Kalau untuk TBC di Indonesia sebetulnya yang paling penting adalah eradikasi, bukan vaksinasi. Nah ini saya khawatirkan nanti tiap 3 tahun, 3 tahun lagi rakyat kita dikejar-kejar untuk disuntik vaksin tersebut yang sebetulnya kurang perlu. Karena TB laten kan tidak bisa menular. TB laten tidak bisa menular. Jadi kenapa mereka dikejar-kejar Ya, untuk... saya bisa jelaskan Bu, saya bisa jelaskan ya. Ya, tidak semua orang akan divaksin. Yang akan divaksin adalah untuk M72 ini kelompok remaja dan orang dewasa. Kenapa? Karena untuk anak-anak kecil kita udah pakai BCG. BCG Ya, akan itu kan digantikan. maksud saya semua itu untuk semua yang berumur 15 sampai 35. Itu kan 15 orang-orang yang sampai- bekerja, orang yang ini itu kan generasi muda nanti yang akan pada tahun 45, ya kalau 15 tahun itu 20 tahun lagi itu 35 sedang hebat-hebatnya. Dan tiap 3 tahun harus disuntik itu, suntik itu. Kita belum tahu akibatnya jangka panjang. Kita belum Nggak tahu akan tiap tahun, jangka nggak panjang. akan tiap tahun. Tidak, pertama tidak akan Baik. tiap tahun. Kedua, yang Baik. ditarget adalah orang berpotensi. Contohnya TB laten. TB laten itu kan berpotensi untuk menjadi TB aktif. Makanya diberi vaksin. Karena kerja vaksin ini adalah untuk meningkatkan sistem imun untuk bisa melawan kuman TB. Ya, jadi artinya Bagaimana itu bisa mengecek TB laten? Apakah semua di screening dengan TB laten? Baik, Dengan Ibu-ibu, interferon kita itu. tahan sebentar, kita berikan kesempatan untuk narasumber yang lain. Mas Diki, boleh ditanggapi soal dari pernyataan dari Bu Erlina dan Bu Siti hari ini? Iya, ya saya kira kekhawatiran Prof. Fadila bisa diterima ya dalam konteks ini ya. Kemudian juga penjelasan Prof. Erlina juga cukup clear ya. Jadi ingin saya sampaikan ya bahwa uji klinis itu memang untuk memastikan 2 hal, keamanan, efektivitas. Tadi juga disampaikan di awal Menteri Kesehatan sudah betul sebetulnya kita juga akan melihat untuk Indonesia kecocokannya dan transfer teknologi yang jadi concern kita itu diadopsi dalam proses ini sehingga katakanlah oh nanti kita ingin yang tadi keinginan Prof. Fadila bahwa kita ingin Mycobacterium Indonesia nih yang dilakukan uji, kita punya kemampuan itu belakangan ya nanti. Tapi toh kalau sebetulnya kan kekhawatiran ini, saya kira inilah yang saya kritik ya pada pemerintah bahwa sayang sekali ketika kita ikut satu uji yang strategis seperti ini, strategi komunikasi risiko kita tidak terlalu kuat di awal sehingga jadi heboh begini kan. Seperti ada yang ditutup-tutupi terkesan. Padahal kan sebetulnya tidak. Kalau ini dikelola dengan strategi komunikasi risiko yang baik. Kebetulan saya memberi kuliah ini. Nah, oleh karena itu untuk saya kira apa yang menjadi concern pihak-pihak termasuk Bu Prof. Fadila atau mungkin nanti Dr. Sabin, saya kira harus diadopt atau diadres untuk dikelirkan dalam proses uji klinis kan masih dalam 4 tahun ini. Iya. Dan ingin saya sampaikan bahwa
sekali lagi ini adalah langkah strategis sebetulnya. Saya sepakat, namun tentu harus disertai dengan kehati-hatian, penjelasan yang clear ya dalam setiap tahapan. Baik. Dokter Sarbini, silakan tanggapannya seperti apa? Iya, terima kasih. Saya pikir ini kan menjadi isu besar setelah Pak Bill Gates datang ke Indonesia, kemudian Pak Prabowo tiba-tiba mengatakan bahwa Indonesia siap menjadi uji coba vaksin ini. Nah tiba-tiba Pak Bill kaget, loh kok ada uji coba? Kapan gitu ya? Artinya ada satu peristiwa yang tertutupi. Sebenarnya pergerakan Yayasan Bill Gates itu kan sudah sejak 2009 sebenarnya kan. Dan memang beliau concern di vaksin. Tapi cerita bagiannya bergulir, apa yang beliau lakukan segala ini kan tertutupi gitu. Maka tiba-tiba Pak Presiden ngomong seperti itu, jadi dan semua orang akan mempertanyakan itu. Saya pikir itu hal yang positif lah ya, wajar lah ya. Artinya ketika kita mencintai Indonesia kan tidak harus sepaham semua ya. Jadi semua sisi itu untuk menguatkan kita untuk menghasilkan sebuah keputusan yang besar. Dan seperti apa yang dikhawatirkan oleh Bu Siti Fadila, bahwa sebenarnya Indonesia ini kan luar biasa. Pesawat kita bisa buat, kan bahasa sederhana ya. Pesawatnya bisa kita buat, masa vaksin kita bisa buat. Toh Indonesia tuh memproduksi vaksin, mengekspor ke 135 negara misalnya. Kok itu nggak bisa? Itu artinya pada sisi nasionalisme ya. Mungkin Bu Siti Fadila mulai pada sisi nasionalisme, kita bisa kok. Dan bisa kita buat, kita akan memberikan kepada masyarakat kita yang lebih murah misalnya seperti itu. Saya pikir ini hal yang positif. Dan kemudian kita lihat juga bahwa yang paling penting adalah kita bagaimana membuat satu konsensus, yaitu menguntungkan Indonesia masa depan. Ya harus kita ketahui ya, ini kita bangsa kita agak lalai ya. Bagaimana misalnya contoh ya, kita buat MOU sama Amerika misalnya, masalah Namru contohnya ya. Kita nggak tahu apa Namru dilakukan, apa selama ini nggak ada yang tahu. Sampai terakhir Bu Siti Fadila sebagai Menteri Kesehatan membubarkan Namru, baru tahu kita, ada Namru udah berpuluh tahun, kita nggak tahu apa hasil sampai dengan hari ini. Itu satu. Kemudian bagaimana misalnya kekhawatiran orang ketika ada virus yang disponsori oleh Bill Gates juga masalah saya itu di India yang menimbulkan kematian orang tuh, yang virus papilloma human virus itu yang dihentikan. Jadi banyak peristiwa-peristiwa, kemudian bagaimana mungkin berita-berita tentang yang Bill Gates ini kan, kemudian beliau adalah juragan dunia untuk vaksin, dan kita was-was khawatir nanti akan merugikan kita. Saya pikir hal yang wajar, seperti kita diskusi tadi Pak Diki, bahwa sebenarnya kita bukan nggak sepakat dengan keputusan pemerintah, tapi ada catatan-catatan. Nah catatan ini saya pikir menjadi concern bersama sebenarnya itu. Toh nanti dengan diskusi ini kan masyarakat semakin paham, oh iya ya, berarti ada manfaatnya seperti ini. Saya pikir itu. Baik, Bu Siti silakan ditanggapi. Ya, maksud saya ini kan tiba-tiba, jadi sehingga masyarakat reaksinya juga sangat luar biasa. Karena luka COVID itu masih ada pada mereka. Luka COVID, dan nama Bill Gates itu selalu membayangi COVID itu. Jadi itu kita bisa maklum bahwa masyarakat sangat bereaksi seperti itu. Menurut saya mohon semua transparan. Mengapa Menteri Kesehatan ingin membuat vaksin ini diaplikasikan di Indonesia? Tolong pakai reasoning akademis. Jangan pakai reasoning teknologi. Jangan ada pemerkosaan, jangan ada kudeta dari ilmu kedokteran yang dikudeta oleh suatu otoritarian teknokrasi. Ini bahaya. Ilmu kedokteran harus tetap ada. Kenapa reasoningnya melakukan penelitian itu? Jangan hanya untuk transfer of knowledge. Transfer of knowledge kan gampang, sekarang apa-apa terbuka. Nah sekarang terbuka. Sekarang penelitinya siapa, dibayar oleh siapa, berapa dibayarnya. Kemudian orang-orang cobanya dibayar oleh siapa kalau ada apa-apa. Apakah mereka pakai informed consent. Tolong ini yang terbuka, yang transparan, sehingga kami tenang. Dan tolong dari peneliti yang sudah ada, tolong pemerintah bikin satu tim yang independen, tapi bukan dipilih dari tim yang meneliti dong, yang orang-orang luar yang integritasnya tinggi, yang mengerti ilmu itu, yang mengerti penelitian. Nah itu menjadi orang-orang yang independen untuk mengawal penelitian di Indonesia.
Karena 2B, hasil penelitian 2B hanya 50%, bahkan Bu Lina kemarin mengatakan 49,7, itu bisa bagus, bisa tidak bagus. Jadi kita harus jujur. Dalam kejujuran ini kita harus terbuka. Penelitinya siapa dan dibayar oleh siapa dan berapa dibayarnya, itu masyarakat juga pengen tahu. Baik, Bu Erlina, kalau misalnya kita bisa simpulkan, tadi kata Pak Diki ini kan banyak kekhawatiran masyarakat, kemudian juga kenapa sih baru di era saat ini, di era Pak Prabowo diumumkan sekarang, padahal sudah dimulai itu sejak September 2024 kemarin, kemudian transparansi dari pemerintah seperti apa, dan juga masih banyak masyarakat yang trauma COVID begitu. Jawabannya bagaimana nih Bu? Ya, baik. Jadi sebetulnya uji klinis ini sangat transparan ya. Bahkan protokolnya kita bisa akses kok, sangat terbuka, bisa diakses tinggal diklik aja itu di clinicaltrial.gov itu ada. Mudah sekali bisa baca sampai sedetil-detilnya. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi dan kita juga tahu bahwa penelitian ini nggak dibiarkan liar. Ini kan ada komite etik yang memonitor. Kemudian juga Badan POM juga melakukan inspeksi, monitoring dan inspeksi pada kami bergiliran dari kelima pusat penelitian ini, dan semua tercatat dengan rapi, bahkan kita dipantau secara internasional juga, kita laporkan semua kejadian yang ada dan itu selalu dibicarakan. Dan di tingkat global juga ada namanya badan DSMB, yaitu Drug Safety Monitoring DSMB Indonesia juga harus ada dong Bu. DSMB Badan Indonesia. Ya, dan anggota DSMB global tuh ada orang Indonesia dari farmakologi klinik FKUI. Jadi Indonesia selalu terlibat di setiap poin-poinnya. Dan ini sekali lagi saya katakan mengikuti kaidah-kaidah ilmiah. Dan kita betul-betul dipantau. Salah saja menempatkan inform concern itu akan mendapat teguran. Dan Ibu tadi menanyakan apakah partisipannya diberi pengetahuan. Betul, kita terangkan, kita kasih tahu ini apa, ini kemudian apa tujuannya, apa kira-kira efek yang dirasakan, dan kita tawarkan ini setuju atau enggak. Nanti mereka tanda tangan kalau setuju. Banyak kok yang menolak, nggak masalah, karena ini memang adalah prosedur penelitian yang benar, ya. Karena good clinical practice, praktek klinikal yang klinis yang sangat tepat gitu ya. Dan semua kita dapat mempunyai sertifikat. Kita pelatihan semuanya. Jadi saya menjamin bahwa rangkaian atau step wise-nya ini dilakukan sesuai dengan kaidah uji klinis yang diakui di dunia. Jadi Ibu tidak usah khawatir bahwa kami menjual diri, memperkosa apa segala macam ya. Ini terbuka banget kok, sangat-sangat terbuka. Ilmu kedokterannya, Prof, ilmu kedokterannya. Baik, Bu Erlina, Bu Siti, kita tahan dulu sebentar. Pemirsa, The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.